Halo semuanya, selamat datang di channel Edukasi Strategi Bisnis. Hari ini kita akan membahas sebuah kerangka kerja penting dalam manajemen strategi, yaitu FRIO Framework, dan bagaimana framework ini bisa digunakan untuk menganalisis kekuatan strategis dari perusahaan besar milik negara, yaitu PT PLN. Yuk kita pelajari bersama. Dalam dunia manajemen strategi, perusahaan dituntut untuk mengenali dan mengevaluasi keunggulan kompetitif mereka. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk itu adalah FRIO Framework. FRIO adalah singkatan dari 4 elemen penting, yaitu value. Apakah sumber daya atau kapabilitas perusahaan memberikan nilai bagi pelanggan dan perusahaan? Yang kedua ada rarity. Apakah sumber daya tersebut langka atau unik dibandingkan pesaing? Yang ketiga ada imitability. Apakah sumber daya tersebut sulit untuk ditiru atau disalin oleh pesaing? Yang keempat ada organization. Apakah perusahaan sudah terorganisir dengan baik untuk memanfaatkan sumber daya tersebut? Jika sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan didukung oleh organisasi yang baik, maka perusahaan itu bisa memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Ini adalah kondisi ideal yang sangat diinginkan dalam dunia bisnis. PT Perusahaan Listrik Negara atau yang lebih dikenal sebagai PLN adalah sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kelistrikan. Sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola distribusi listrik nasional, PLN memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional. PLN tidak hanya mengelola pembangkit listrik, tetapi juga mengurusi transmisi dan distribusi listrik ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan jangkauan layanan yang sangat luas dan infrastruktur yang besar, PLN menjadi tulang punggung energi di negeri ini. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN juga mulai mengarah ke transisi energi bersih, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, air, dan geotermal. Baik, sekarang kita masuk ke tahap analisis FRIO pada PT PLN. Yang pertama ada value. Elemen pertama adalah value, atau nilai. PLN jelas memiliki sumber daya dan kapabilitas yang bernilai tinggi. Kenapa? Karena listrik merupakan kebutuhan dasar setiap individu, rumah tangga, dan industri. Tanpa listrik, hampir semua aktivitas ekonomi dan sosial akan berhenti. Dengan jaringan yang luas dan kemampuan untuk menyediakan listrik secara merata, PLN memberikan nilai besar bagi masyarakat dan pemerintah. Kehadiran PLN secara langsung berkontribusi pada pembangunan nasional, mulai dari penerangan jalan, industri, hingga layanan publik. Selanjutnya, yang kedua adalah rarity. Elemen kedua adalah rarity, atau kelangkaan. Meskipun saat ini sudah ada beberapa produsen listrik swasta, namun kemampuan PLN untuk menjangkau daerah terpencil dan membangun jaringan distribusi listrik nasional masih tergolong langka. Tidak banyak perusahaan yang memiliki izin, sumber daya, dan infrastruktur sebesar PLN. Apalagi mengingat bahwa jaringan listrik PLN sudah tertanam dan tersebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang tidak menguntungkan secara komersial. Selanjutnya adalah imitability atau kesulitan untuk ditiru. Infrastruktur dan sistem yang dimiliki oleh PLN tidak dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan investasi yang sangat besar, waktu bertahun-tahun, tenaga kerja yang berpengalaman, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Karena alasan inilah sangat sulit bagi pesaing baru untuk meniru seluruh sistem dan kapabilitas yang dimiliki oleh PLN. Selain itu, sisi PLN sebagai BUMN juga memberikan keuntungan struktural yang tidak bisa didapatkan oleh pemain swasta. Dan yang terakhir adalah organization atau organisasi. Memiliki sumber daya saja tidak cukup. Perusahaan juga harus mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam hal ini, PLN menunjukkan kapasitas organisasi yang kuat. PLN memiliki struktur organisasi yang kompleks namun terintegrasi, serta sistem pengelolaan yang mulai terdigitalisasi. Salah satunya adalah PLN Mobile, platform digital yang meningkatkan layanan pelanggan. Selain itu, PLN juga sedang aktif menjalankan transisi energi bersih dengan proyek EBT. Semua ini menunjukkan bahwa PLN memiliki kapabilitas organisasi yang memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan analisis FRIO, PT PLN memenuhi keempat elemen tersebut, bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisir dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa PLN memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Dengan keunggulan ini, PLN mampu mempertahankan posisinya sebagai penyedia listrik utama di Indonesia dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk memahami bagaimana Frio Framework digunakan dalam menganalisis strategi perusahaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi bisnis berikutnya. Sampai jumpa. Subscribe to my channel.